Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita masih ada waktu. Ini 1 sampai 2 pertanyaan lagi masih bisa ya, Tat ya. Kami persilakan yang bertanya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Perisa Ustadz, mau bertanya mengenai kurban. Begini, misalnya kita kan berkurban, itu bagian apa sajakah yang dibagi dari seekor sapi misalnya kan? Nah, seandainya dalam suatu masjid atau tempat kita berkurban itu hanya membagikan bagian daging saja, sedangkan tulang, jeroan, kulit dan lain-lainnya itu untuk panitia, entah untuk siapa lah, pokoknya bagian yang kupon itu hanya dapat daging tok. Gitu. Bagaimana itu hukumnya bagi yang berkurban, bagi yang mengambil, itu bagaimana hukumnya? Dapatnya berapa? Setengah kilo? Kalau 2 kilo kan lumayan. Tergantung, dia kan beda-beda, beda masjid, Sekilo beda pembagiannya. Ya, itu 1 kilo sekian. ya? Sekian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Terima disinilah kasih. butuh bagaimana panitia itu harus transparan dan menyampaikan kepada ahli kurban. Yang pertama, bagi siapapun yang berkurban, kita memang harus menyerahkan perwakilan kepada panitia. Tapi kan yang punya hajat kita, kita yang sebagai sahibul kurban. Panitia hanya perwakilan saja untuk membantu proses penyembelihan, pemotongan dan pendistribusian. Umumnya dan lazimnya memang bagi yang sahibul kurban itu mendapat daging inti ya. Nah, itu misalnya disepakati 1 kilo misalkan. Nah, tentu kalau kemudian pengurus panitia kurban mau mengambil sebagian untuk makan misalkan, itu disampaikan. Minimal begini, Bapak Ibu sahibul kurban, bahwa dalam kurban Bapak Ibu itu ada jatah untuk orang lain. Ya, baik yang miskin, baik yang tetangga jauh dekat, tapi ada jatah untuk mereka, terutama mereka yang papa. Nah, dari jatah yang 1/3 untuk orang lain itu kami izin ya, kami ambil sebagian untuk dimasak oleh panitia, biar setelah penyelesaian kerja mereka makan siang. Jadi jelas kan, jangan langsung nyomot saja. Apalagi panitia yang maaf nakal, belum disembelih bijinya lah hilang, dipotong kan. Itu kan kurang ajar namanya. Udah ngecop duluan ngambil gitu tanduk, tidak boleh. Iya. Manusia ini kan macam laku. Jadi nggak boleh begitu. Jadi kan masih hak orang. Jadi kita sampaikan, Bapak yang besar kurban, kalau ada bagian untuk orang lain, kami ambil untuk panitia. Jadi disampaikan. Nah, dikomunikasikan. Misalnya kan kalau mau disembelih itu kan yang menjadi peserta kurban disuruh datang tuh. Nah, saat itu disampaikan aja oleh panitia. Lalu harusnya memang kan ada, kalau masjid tertentu tuh mana daging inti, mana jeroan, mana kaki, mana itu kan semua dimasukkan, dibagi, dikit-dikit gitu kan. Sudah dicumpuk-cumpuk. Usahakan memang semua komponen itu dapat. Yang daging inti, kemudian ada mungkin jeroan, ada kulit misalkan, atau ada apa tulang-tulang, tetelan.
Ya harusnya begitu. Nggak boleh panitia langsung ngecop semua. Udahlah kamu daging inti saja, nggak begitu. Nah makanya kan pendistribusian itu ketika sudah penyembelihan semua tuh di tempat terbuka. Ini daging disumpukkan, nanti diambil tulangnya, diambil itunya, diusahakan rata semua. Jadi tidak hanya daging saja. Itulah perlu musyawarah sebelum kurban itu dilakukan. Panitia kurbannya, pengurus masjidnya. Dan pas hari H disampaikan pakai mic. Jadi sebelum disembelih hewan itu kan dipastikan dulu yang sohibul kurban datang nggak perwakilannya. Disampaikan nanti bahwa pembagian daging ini ada daging inti, ada tulang, ada jeroan misalnya. Begitu harusnya. Jadi betul-betul disampaikan di awal semuanya ya Pak Termasuk Ustadz ya. nanti ada bagian yang akan kami ambil untuk dimasak biar dimakan oleh panitia. Ya, dan Jadi itu begitu. diambil dari jatah orang yang berkurban ya Tat ya, bukan jatah yang untuk bagikan ke orang-orang Iya, kan? karena kan dari jatah berkurban itu kan ada untuk orang banyak. Iya. Nah, kita ambil sebagian. Ya, misalnya atau berapa kan disepakati saja. Itu kan misalnya saya berkurban kan Tat, misalnya saya dapatkan 2,5 kilo. Nanti 1 kilonya buat dimasak ya Ibu, itu tapi kan diambil dari yang berkurban, bukan ngambil jatah orang-orang yang buat dibagiin kan Tat? Iya, jadi kan gitu. semua itu kan Bukan jatah yang jadi buat dibagi, ada 5 sapi nih. tapi yang berkurban. 5 gitu. sapi sudah disembelih kan. Nah, nanti kan jatah yang sohibul kurban itu kan sudah disiapkan oleh panitia kan. Nah, dari yang ahli sohibul kurban itu kan tetap ada daging untuk dibagiin ke orang lain. Nah, dibagiin ke orang lain itu kita bilang bahwa yang untuk dibagiin ke orang lain itu include nanti sebagian diambil untuk panitia dimasak. Betul. Nah, jadi kan kita sudah nyampaikan ke sohibul kurban. Enggak tiba-tiba aja kita ngambil seolah tadi ngecop duluan. Buntutnya diambil tadi. Yang tadilah ditetak jadi dulu. dikasih tahu di awal gitu ya. Baiknya begitu harusnya. Karena ini ibadah kan begitu. Jadi itu hukumnya bagi yang ngambil gimana Ustadz, dan sama yang berkorban itu gimana hukumnya itu Ustadz? Yang ngambil ya, yang ngambil Ya, dulu nih, yang ngambil tuh Tat, gimana? Mungkin bagian Yang coklat. ada panitia yang nakal. Nah ya. termasuk kita yang berkurban sebaiknya kita tidak perlu ngecop. Pokoknya aku nak itu. Tidak perlu. Nggak Nama usah. kita berkurban Iya. kan. Dan Yang mana dikasih panitia aja yang gitu ya. sudah menjadi Baik. panitia, Oke, mafhumnya dia baik, sudah baik. tahu. Ini masih menarik tapi waktu udah habis Ibu. Nanti dilanjutkan setelah setelah closing kita lanjut lagi ya Ibu ya. Iya. Iya, belum puas ini. Ya, Pak Ustadz terima kasih Siap. banyak sudah hadir di sini Pak Ustadz Ahmad Farhan. Terima kasih banyak. semuanya, semoga berkah, Amin. semoga manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hikmah Sukamadu, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, kita beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan juga kita akan insya Allah bisa semuanya berkurban ya, apalagi semua yang ada di sini insya Allah bisa berkurban. Dan kita berdoa semoga semua umat Muslim di seluruh dunia juga dimudahkan untuk berkurban dan melaksanakan kurban. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, seperti biasa acara Mutiara Kolbu akan ditutup satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah
hidupku.